Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin berbagi dengan sebuah kebenaran dengan tema, apakah engkau yakin masuk sorga? Sekali lagi, apakah engkau yakin engkau masuk sorga? Haleluya. Dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saya pernah beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan saya. Dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Pertanyaan seperti tema ini. Apakah engkau yakin engkau masuk surga? Ketika engkau satu saat dipanggil oleh Sang Pemilik Kehidupan. Dan hampir semua jawaban yang pertanyaan yang saya berikan, jawaban yang diberikan kepada saya itu hampir semua sama. Ada yang menjawab, saya tidak yakin, saya belum yakin. Ada yang berkata, ya mudah-mudahan Pak, kiranya, semoga, atau insya Allah. Semua jawaban hampir sama. Mereka meragukan keselamatan mereka, saudara. Tapi saat ini saya ingin memberikan sebuah kepastian kepada kita sesuai dengan apa yang saya yakini, bahwa ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya percaya saya masuk surga, saudara. Alkitab berkata dengan jelas, ayat ini berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, atau dengan kata lain, surga tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini huruf besar, itu merujuk kepada pribadi Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang memberikan sorga kepada kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa engkau yakin ketika engkau berkata, saya yakin saya masuk surga? Sekarang Anda harus berani memastikan, ya, Anda harus memberikan alasan mengapa engkau yakin masuk surga. Nah, lewat kebenaran saat ini saya ingin memberi dua alasan saya. Ya, saya punya dua alasan kenapa saya yakin saya masuk sorga ketika saya mati. Yang pertama, alasan yang pertama, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Alkitab dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ayat ini jelas perkataan dari Tuhan Yesus. Jadi Yesus memberikan sebuah kepastian keselamatan ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jelas berkata bagian B, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya yakin dengan keselamatan, saudara, karena Yesus adalah jaminan keselamatan. Ya. Jaminannya lewat apa? Lewat Yesus yang telah mati menebus dosa saya. Karena pada dasarnya saya adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, saudara. Kita tidak layak masuk surga karena kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Kita berlumuran dosa. Dan akibat dosa itu membuat kita masuk neraka, kita binasa. Tetapi oleh karena kematian Kristus bagi kita, Dia mati jadi jaminan, dia jadi tumbal. Ada sebuah contoh, saudara, kalau seandainya anak saya yang akan divonis ya mati, akan dijatuhi hukuman mati, kira-kira apa yang menjadi respon saya? Saya dengan penuh keberanian pasti akan berkata, jangan dia yang divonis mati. Kalau bisa saya yang menggantikan anak saya. Seperti itulah sifat Tuhan, saudara. Ketika dia melihat kita harus mengalami kebinasaan di api neraka yang kekal, Tuhan harus berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, saudara, untuk datang ke dalam dunia, mengakhiri dosa manusia. Dia harus mengambil keputusan untuk turun, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 berkata, dia Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba manusia dan taat
bahkan sampai mati di kayu salib. Tujuannya cuma satu, karena dia ingin menebus dosa-dosa saudara. Jadi yang pertama, mengapa saya yakin saya masuk surga? Karena Yesus adalah jaminan. Haleluya. Yang kedua, mengapa saya yakin saya masuk surga? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, saya yakin saya diselamatkan karena saya percaya kepada dia. Saya beriman kepada dia. Iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi kalau saya percaya bahwa Yesus telah mati bagi saya, apa tindakan saya? Ya, apa perbuatan saya? Karena iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi kalau saya yakin saya telah masuk surga, saudara, kita harus memperlihatkan bukti-bukti bahwa kita sudah masuk surga. Ya, kalau kita yakin bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, maka saya harus membuktikan kepada dunia, kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang telah diselamatkan. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan seterusnya, mengerjakan keselamatan. Dalam terjemahan lain, kata mengerjakan itu memiliki arti menampilkan, membuktikan, memperlihatkan bukti-bukti orang yang sudah selamat. Jadi saudara, saya yakin saya selamat karena Yesus adalah jaminan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya beriman kepada Tuhan. Karena saya beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan yang telah mati bagi saya. Ya. Jadi ketika kita yakin kita selamat, kita harus membuktikan, memperlihatkan kepada orang bukti-bukti bahwa saya telah diselamatkan. Jadi kalau saya taat, saya setia melakukan perintah Tuhan, saya beramal, berbuat baik, suka bantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, itu adalah bukti, ya. Bukti bahwa saya sudah diselamatkan. Jangan saudara putar, jangan saudara balik. Saudara melakukan kebaikan, saudara beramal, saudara membantu orang miskin, supaya saudara diselamatkan. Tidak, saudara. Keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Sehingga ketika saudara bersyukur dengan keselamatan itu, saudara akan memperlihatkan rasa terima kasih kepada Tuhan dengan melakukan kebaikan. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 8 dan 9 bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini jelas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Siapa kita? Kita manusia, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Kita bukan Tuhan yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Kita manusia yang tidak bisa membawa diri kita ke sorga. Itu sebabnya Tuhan yang harus berinisiatif datang kepada kita, menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari lumpur dosa, supaya kita mengalami keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah dengan dua hal ini, saudara, akan memberikan kepastian kepada saudara. Kalau selama ini mungkin Anda masih ragu-ragu dengan keselamatan, saudara harus berani memastikan, ya, mengapa saya yakin saya masuk surga? Ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya yakin saya masuk surga karena yang pertama, Yesus adalah jaminan keselamatan. Yang kedua, saya yakin saya masuk surga karena saya percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang telah mati bagi saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.